Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teknik clustering. Ini adalah teknik terakhir yang akan kita pelajari di mata kuliah data mining setelah teknik regression, kemudian classification, dan association. Oke, secara bahasa kita bisa artikan bahwa clustering artinya mengelompokkan ya. Tapi adik-adik jangan salah mengartikan dan menyamakan nanti dengan classification karena sama-sama mengelompokkan gitu. Tapi sebenarnya ini adalah dua teknik yang berbeda. Yang satu masuk ke predictive modeling, yang satu ke descriptive modeling, yang satu supervised learning, yang satu unsupervised learning. Artinya dia adalah dua teknik yang berbeda. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa gitu. Nah, seperti yang kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, classification masuk ke dalam predictive modeling gitu. Kenapa? Karena kita akan memprediksi sebuah nilai, ya, memprediksi sebuah nilai berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Artinya, ketika kita akan mencari sebuah nilai, nilai itu hasil prediksinya apa, kita akan belajar ke pola yang terbentuk dari data training yang ada gitu, sehingga classification masuk juga ke dalam supervised learning. Ingat, di supervised learning ada data training dan data testing di situ. Kemudian clustering itu masuk ke dalam descriptive modeling. Oke, kenapa descriptive modeling? Karena dia hanya menemukan pola saja gitu. Ya, kemudian dia juga masuk ke dalam unsupervised learning. Artinya tidak ada data training dan data testing di sana. Paham ya? Nah, teknik ini secara konsep adalah mengidentifikasi atau mengelompokkan ya variabel-variabel yang punya kemiripan yang sama ke dalam cluster yang sama gitu. Misal ya, di kelas ini ada rank tingginya itu rank tinggi adik-adik itu di sekitar 150 sampai 180 ya. Nanti kita bisa lihat bahwa 155 sampai 160 itu masuk ke dalam cluster cukup tinggi misalnya, kemudian 160 sampai 170 itu tinggi, kemudian 170 sampai 180 itu sangat tinggi gitu. Artinya yang punya nilai-nilai kemiripan yang sama maka dia masuk ke dalam klaster yang sama. Jadi 155, 156, 157 maka dia masuk ke dalam klaster yang sama gitu. Paham ya? Artinya intinya gitu. Intinya dia akan mengelompokkan nilai-nilai yang punya kemiripan yang sama ke dalam klaster yang sama gitu. Contoh lagi, ibu mau menentukan ibu akan pemerintah daerah misalnya mau memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari daerahnya gitu ya. Nah, mereka menentukan beberapa kriteria atau variabel kelayakan ya berdasarkan kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi di situ ada dua jenis beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa full dan beasiswa beasiswa tidak full misalnya. Jadi ada dua klaster di situ, ada beasiswa full dan beasiswa tidak full. Nah, kemudian nanti beasiswa kita nanti akan mengelompokkan variabel-variabel yang ada itu berdasarkan kemiripan yang sama ya. Misalnya jika kondisi perekonomiannya seperti ini, kemudian jumlah tanggungannya seperti ini, kemudian prestasinya seperti ini, maka dia masuk ke dalam beasiswa apa gitu ya. Kemudian seperti itu. Jika kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini, dia masuk ke dalam klaster apa? Beasiswa apa gitu ya. Paham ya? Artinya dia akan mengelompokkan berdasarkan klaster yang mempunyai kemiripan yang sama. Jadi yang paling dekat ya, yang paling mirip maka dia akan dikelompokkan ke dalam klaster yang sama gitu. Itu yang clustering. Paham ya? Kemudian nanti di clustering itu kita hanya mengenal dua variabel juga. Yang pertama adalah variabel X, kemudian variabel Y. Paham ya? Variabel X dan variabel Y sama dengan metode-metode yang lain gitu. Ingat, X itu adalah variabel input atau variabel sebab, kemudian Y itu adalah variabel output atau variabel akibat ya. Di beberapa tempat Y itu disebut dengan label atau kelas ya, penyebutannya itu sama saja gitu.
ya. Kalau di Naive Bayes itu namanya kelas kalau Y ya. Nah, kalau di clustering itu namanya label ya, label ya gitu. Nah, perbedaannya adalah antara klasifikasi dengan clustering, jumlah labelnya itu belum ada. Kalau di clustering itu labelnya belum ada gitu. Ya, kalau di klasifikasi labelnya kan sudah ada ya, X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. Paham ya? Kita hanya mencari data testingnya gitu. Paham ya? Nah, kalau di clustering hanya ada X saja. X-nya saja, Y-nya tidak ada. Paham ya? Y-nya tidak ada. Kita akan mencari Y itu. Tugas kita adalah mencari Y itu. Paham ya? Ibu ada untuk penentuan beasiswa full dan tidak full, berarti Y-nya labelnya adalah full dan tidak full gitu. Labelnya adalah full dan tidak full. Maka untuk menentukan apakah mahasiswa itu masuk ke dalam beasiswa full dan tidak full, maka ada beberapa X di situ. X1 misalnya adalah tingkat perekonomiannya, kemudian yang kedua adalah jumlah tanggungan keluarga, yang ketiga adalah prestasi dari calon si penerima beasiswa tadi misalnya gitu. Nah, itu X-nya. Yang ada X-nya itu saja. Nah, kita akan mengolah data X tadi, S1, S2, S3 tadi. Jika kondisinya seperti ini, maka dia masuk ke dalam klaster apa? Label apa? Labelnya yang bagus apa gitu. Nah, itu yang akan kita cari di clustering itu. Artinya adik-adik paham ya perbedaan antara klasifikasi dengan clustering gitu. Ingat kalau klasifikasi X dan Y-nya sudah ada gitu ya di dataset kita. Ya, di data mentah kita. Kalau clustering di dataset kita atau di data mentah kita itu belum ada Y-nya. Ingat, Y itu sama dengan label atau kelas. Kalau di Naive Bayes namanya kelas ya. Kalau di clustering penyebutannya adalah label. Nah, label itu yang akan kita cari. Clustering tadi gitu. Paham ya sampai di situ? Oke, kemudian perlu kita ketahui juga bahwa clustering itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis, ada hierarki dan non hierarki gitu. Nah, hierarki itu jumlah klaster atau labelnya itu ditentukan nanti hasil dari pengolahan proses gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya dia non clustering, non hierarki, maka kita yang menentukan jumlah usernya berapa, jumlah klasternya berapa gitu. Baik, untuk lengkapnya kita akan lihat slide-nya seperti apa. Oke, perhatikan bahwa clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat unsupervised. Ingat, unsupervised itu berarti tidak ya. Ingat saja, berarti tidak ada data training dan data testing di situ. Kenapa? Karena kita tidak melakukan prediksi. Itu kenapa dia masuk ke dalam descriptive modeling. Karena kita hanya menemukan pola saja di situ. Nah, perhatikan di sini ada dua jenis data clustering, yaitu hierarki kemudian non hierarkal. Hierarki dan non hierarkal itu berhubungan dengan jumlah cluster atau label yang akan kita cari. Ingat, nanti kita akan menyebutnya dengan cluster ya. Cluster itu pengelompokan ya, jumlah cluster atau label yang akan kita cari. Berapa jumlah clusternya? Contoh tadi, penerima beasiswa full dan tidak full berarti ada 2 cluster. Paham ya? Naik kelas dan tidak naik kelas berarti ada 2 cluster. Ya, rumah mewah, rumah sangat sederhana, rumah sederhana berarti ada 3 cluster di situ. Paham ya? Lulus dan tidak lulus berarti ada 2 cluster di situ. Nah, cluster itulah yang disebut juga dengan label. Istilah lainnya adalah label. Oke, perhatikan di sini. Nanti kita akan belajar ya. Ada 2 jenis hierarki, ada non hierarki ya. Nah, hierarki ini jika jumlah klasternya itu ditentukan di akhir. Paham ya? Di akhir. Kalau non hierarki, jumlah klasternya itu ditentukan di awal. Siapa yang menentukan? Kita, user. Contoh kalau hierarki itu yang ditentukan di akhir ya. Ibu punya 1000 calon penerima beasiswa untuk pemerintah Kabupaten Siak. Jadi pemerintah Kabupaten Siak itu punya 1000 pelamar beasiswa gitu ya. 1000 pelamar beasiswa gitu. Kemudian pemerintah Kabupaten Siak ini belum mengetahui jumlah klaster beasiswanya berapa. Jadi 1000 ini mau dikelompokkan ke klaster apa saja belum tahu gitu. Tapi dari hasil pengolahan lah, ternyata nanti dari hasil pengolahan 600 mahasiswa
600 calon penerima beasiswa masuk ke dalam klaster beasiswa full, 400 calon penerima beasiswa masuk ke dalam beasiswa tidak full gitu. Artinya proseslah yang menentukan sehingga dapatlah 2 klaster jadinya di akhir pengolahan itu, atau dapatlah 3 klaster nanti, atau dapat 4 klaster nanti gitu. Paham ya? Nah, itu hierarchical clustering. Nah, metodenya di sini juga banyak ya. Yang pertama ada single linkage, kemudian ada average linkage di situ. Ada single linkage, kemudian ada average linkage gitu. Ya. Kemudian non hierarchical itu jumlah klasternya itu ditentukan di awal. Ya. Yang menentukan siapa? Si user. Nah, contoh di kasus pemerintah Kabupaten Siak tadi, mereka akan menentukan dari 1.000 calon penerima beasiswa itu mau dikelompokkan ke dalam 2 klaster saja. Klaster apa? Penerima beasiswa full dan tidak full gitu. Jadi sudah ditentukan di awal. Klasternya hanya 2 gitu. Full dan tidak full, penerima full. Jadi yang 1.000 itu nanti akan dikelompokkan menjadi 2 klaster, yaitu penerima full dan tidak full gitu. Nah, gitu. Sudah ditentukan di awal. Gitu ya. Ternyata hasil pengolahan ada 300 orang untuk penerima full, kemudian ada 700 orang untuk penerima tidak full, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sudah tahu ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi non hierarchical itu contoh metodenya apa? Ada K-mean, ada X-mean, ada fuzzy C-mean, ya. Macam-macam ya. Ada yang akan kita pelajari hari ini hanya K-mean saja. Paham ya? Berarti K-mean itu masuk ke mana? Non hierarchical. K-mean masuk ke dalam non hierarchical. Oke. K-mean, kita akan bahas K-means ya. K-means. K-mean merupakan salah satu metode dari clustering non hierarki ya. Nah, ini secara konsep dia akan mempartisi data ke dalam klaster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Yang mempunyai karakteristik yang berbeda akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Jika di dalam data set kita itu ada bujur sangkar, segitiga, lingkaran, ya banyak ya, maka ada 3 klaster di situ, ada 3 label di situ, ada lingkaran, ada segitiga, ada bujur sangkar. Jadi semua yang berbentuk lingkaran akan masuk ke dalam klaster lingkaran. Semua yang hampir mirip dengan bujur sangkar akan masuk ke klaster bujur sangkar. Semua yang hampir mirip dengan segitiga akan masuk ke dalam klaster segitiga. Seperti itu ya. Dia akan mengelompokkan berdasarkan tingkat kemiripan yang sama. Itu K-means. Oke, paham? Kemudian perlu diperhatikan ada beberapa algoritma dasar dari K-mean. Yang pertama adalah tentukan jumlah klaster. Jadi ingat, karena dia adalah non hierarki, secara konsep non hierarki tadi apa? Non hierarki C atau klaster atau labelnya itu ditentukan di awal jumlahnya. Ya. 2 misalnya atau 3 misalnya. Siapa yang menentukan? Kita atau user, ya. Siapa yang menentukan? Usernya tadi, ya. Jadi algoritma yang pertama apa? Tentukan jumlah klaster. Kemudian yang kedua apa? Kita tentukan pusat klaster secara acak. Kita tentukan jarak setiap data terhadap pusat klaster. Kita tentukan pusat klaster baru. Kemudian kita ulangi langkah 3 sampai nilai pusat klaster baru tidak berubah. Paham ya? Oke. Oke, berarti ada 5 algoritma dasar dari K-mean. Ada 5 algoritma dasar dari K-mean. Oke, baik, kita akan coba lihat berikutnya. Ini adalah rumus untuk menentukan jarak setiap pusat klaster ya. Jarak setiap pusat klaster menggunakan nilai Euclidean. Oke, rumusnya ini akar dari sigma x2 dikurang x1 kuadrat gitu. Ingat, metode rumus Euclidean itu banyak sekali. Nah, ini salah satu dari metode yang ada metode Euclidean yang kita ambil gitu. Jadi nanti jangan protes, Bu, kenapa di situ beda rumus? Iya, sama secara konsep metode rumusnya banyak ya gitu, tapi tidak ini. Jadi jangan ini ya, jangan Bu, ini kok rumus metode Euclideannya seperti ini. Ya tidak masalah, tidak apa-apa gitu. Paham ya? Oke, coba perhatikan, Ibu punya dataset di sini. Ibu punya dataset ya.
Ini datasetnya sudah melewati pre-processing, data pre-processing. Kenapa sudah melewati data pre-processing? Ini sudah bersih, datasetnya sudah bersih ya. Sudah bersih di situ datasetnya. Kenapa sudah melewati data pre-processing? Karena sudah melewati, tipe datanya pun juga sudah berubah. Artinya sudah melewati transformasi data ya, konversi data ke tipe data yang dibutuhkan oleh metode gitu. Artinya clustering akan mengolah tipe data numerik ya, angka gitu ya. Oke, perhatikan. Kita di sini datasetnya itu adalah menentukan apakah ya ini tipe-tipe rumah ya. Jadi ada 20 tipe-tipe rumah. Neoasparagus, Neobalsamina, Neocosmos, Vincere, Rosella sampai ke Hemerocallis. Ya, ada 20 tipe rumah di situ. Kita akan mengelompokkan tipe-tipe rumah ini masuk ke dalam klaster apa? Rumah mewahkah, rumah biasa, atau rumah sederhanakah gitu. Paham ya? Apakah tipe-tipe rumah ini masuk ke dalam klaster apa? Gitu. Paham ya? Nah, di sini indikator ukurnya itu adalah X1 adalah harga, fasilitas X2, lokasi X3. Ingat di sini, clustering hanya punya X saja. Harga, X1, fasilitas, X2, lokasi, X3. Y-nya belum ada. Y itu yang akan kita cari. Y atau label atau cluster. Jadi kita akan menentukan Neoasparagus itu jika harganya mahal, fasilitasnya itu lebih lengkap, kemudian lokasinya itu kurang strategis, dia masuk ke dalam klaster apa? Rumah mewahkah, rumah sederhanakah, atau rumah biasa gitu ya, seperti itu. Kemudian Cosmos itu dengan harganya mahal, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian letaknya strategis, lokasinya strategis, dia masuk ke dalam klaster rumah apa gitu. Itu yang akan kita cari. Nah, jadi kita nanti akan mengelompokkan 20 rumah itu masuk ke dalam klaster apa berdasarkan nilai atau value yang ada di masing-masing variabel X1, X2 dan X3-nya. Paham ya sampai di situ? Baik, kita akan coba selesaikan dengan Excel ya. Nah, ini Ibu ubah nanti pusat klaster acaknya biar cepat iterasinya ya. Karena tadi tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau misalnya salah dalam tidak tepat dalam penentuan pusat klaster acak, nanti efeknya itu ke jumlah iterasi yang kita dapatkan gitu. Bisa saja lebih dari 2, 3 atau 4. Nah, perlu diketahui di sini kapan proses iterasi berhenti ketika jumlah ya, ketika hasil iterasi terakhir dengan iterasi sebelumnya sudah sama. Paham ya? Algoritmanya tadi kan ada 5 ya. Kemudian algoritma yang kelima itu kan ulangi langkah 1 sampai ke 3 gitu. Nah, itu satu iterasi, disebut dengan satu iterasi gitu. Jadi secara teoritis kapan proses akan berhenti, kita akan dapatkan pola akhirnya ketika hasil iterasi terakhir dengan iterasi sebelumnya itu bernilai sama, maka kita stop proses iterasinya dan kita sudah bisa dapatkan hasilnya. Oke. Berdasarkan algoritma yang ada, kita akan coba dulu untuk melakukan pusat klaster acak ya. Nah, ini pusat klaster acaknya. Oke, pusat klaster acak tadi Ibu mengambil 2 dan 5 ya. Sekarang 2, 2, 2, 4, 3, 4. Prosesnya sama tadi, sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mendapatkan pusat klaster acak tadi. Oke. Jadi langkah yang pertama apa tadi? Menentukan jumlah N. Jumlah N-nya itu ada 2. Kemudian langkah yang kedua atau algoritma yang kedua adalah menentukan pusat klaster acak. Ini sudah kita tentukan pusat klaster acak. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai. Oke. Nilai terdekat dari setiap klaster. Jadi ini sudah langkah ketiga ya. Ini sudah langkah ketiga. Ini baru iterasi pertama, ini langkah ketiga. Algoritma ketiga. Perhatikan ini adalah kolom pertama ini adalah C1, kolom kedua ini adalah C2. Kemudian ini kita anggap sebagai
record pertama. Jadi tipe rumah tadi untuk tipe rumah ini apakah dia masuk ke dalam klaster 1 atau klaster 2 gitu. Nah, ini kan kondisinya dalam keadaan kosong ya. Tugas kita adalah mencari nilai ini. Kemudian nilai ini. Nah, untuk mencari nilai ini kita gunakan rumus yang tadi, nilai Euclidean. Akar kuadrat ya, akar dari sigma x2 dikurang x1 kuadrat gitu ya. Itu adalah rumus dari Euclidean atau mencari nilai terdekat. Oke, jadi rumusnya apa? X2-nya itu ada ini. Jadi per X dulu ya, per X1 dulu. X1 ini 4, kemudian kita kurang dengan ini, 2. Ini akar nanti ya. 4 dikurang 2 kuadrat. Kemudian 4 ini. Gitu. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini berarti nih, D5 dikurang 2, kemudian E5 dikurang 2, kemudian F5 dikurang 2. Jadi dia per ini dulu, per C1 dulu, karena ini kan C1 ya. Berarti ini, coba lihat kursor ibu, 4 dikurang 2, posisinya masih di C1 ya. Fasilitas 4 dikurang 2, kemudian ini lokasi 4 dikurang 2 gitu. Ini 2 dikurang 2 ya, ini di akar kuadrat gitu. Jadi akar dari X1 dikurang X2 kuadrat gitu. Karena pakai dia sigma, maka dia itu sebanyak sigmanya itu sebanyak jumlah X nya berapa gitu ya. Oke, kemudian kita dapat ini fokus C1 dulu karena kan baris pertama ini C1. Nah, kemudian untuk C2, coba C2 berarti berapa? 4 dikurang ini, kursor ibu lihat 4, kemudian 4 dikurang 3, kemudian 2 dikurang 4. Nah, ini hasilnya di sini ya, gitu. Ini hasilnya. Oke, kalau di Excel kan enak ya, tinggal ditarik saja. Tapi kalau misalnya tidak di Excel, di ujian kita kan nggak pakai Excel ya, pakai kalkulator. Berarti memang harus dicari satu-satu gitu. Nah, kita anggap semuanya udah selesai, udah dapat semua nilai untuk 20 record itu. Kemudian cari titik terdekat. Ya, titik terdekat itu ditandai dengan nilai yang paling kecil. Coba perhatikan di sini, di antara C1 dengan C2, ya, kolom 1 dengan kolom 2, 2,8 dengan 2,2, mana yang paling rendah? Yang paling kecil. Jadi nilai Euclidean itu ditandai dengan nilai yang terkecil atau nilai yang terdekat. Jadi nilai yang terdekat itu identik dengan nilai terkecil. Maka yang terkecil itu adalah 2,2. Nah, baris kedua juga seperti itu, kita tandai ini ya, yang terkecil adalah 0, ini kita tandai, ini yang terkecil 2,4, 1, 0, ini kita tandai dulu. Nah, kita tandai dulu. Kemudian ini berarti bahwa bisa disimpulkan bahwa untuk sementara tipe rumah pertama itu berada di klaster 2. Tipe rumah kedua berada di klaster 2 ya. Tipe rumah ketiga berada di klaster 2, tipe rumah keempat berada di klaster 2, begitu seterusnya. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, langkah yang keempat adalah menentukan klaster. Oke, perhatikan. Jadi kita tandai dulu ya, berarti New Asparagus itu berada di klaster 2. New Balsamina itu berada di klaster 2. Ini dari mana datangnya? Ya, dari merah ini tadi saja yang kita salin. Ini hanya mempermudah saja ya. Coba ini berarti 1, 2, 3, 4 berarti di klaster 2 ya, gitu. 1, 2, 3, 4 berarti di klaster 2, 5 berarti di klaster 1, kita cek di sini. Nah, ini berarti di klaster 4, ini di klaster 1 gitu. Jadi New Asparagus itu dengan harga sekian, fasilitas sekian, lokasi sekian, dia berada di klaster 2. Kemudian New Balsamina dengan fasilitas sekian, harga sekian, lokasi sekian, dia berada di klaster 2 gitu. Oke, kita sudah dapatkan, ini baru satu iterasi ya, baru satu iterasi. Nah, kemudian menurut algoritmanya lagi, kalau sudah satu iterasi selesai, satu iterasi sudah bisa dibandingkan? Belum, karena secara teoritis tadi apa? Ketika hasilnya sudah 2 gitu ya, baru kita bisa bandingkan baru kita bisa bandingkan hasil terakhir dengan hasil sebelumnya. Kalau misalnya baru satu iterasi ya belum bisa, minimal 2 iterasi gitu. Ya, ini baru satu iterasi, dia tidak bisa dibandingkan. Maka kita harus lanjut ke iterasi kedua.
Nah, untuk menentukan iterasi kedua, lakukan lagi langkah yang pertama tadi. Tetapi ya menentukan pusat klaster lagi. Nah, bedanya di iterasi kedua tidak menentukan secara acak lagi, tetapi pakai rumus. Paham ya? Tadi kan pakai ini ya, pakai pusat klaster acak ya. Jadi pusat klaster acak itu hanya di iterasi pertama saja berlakunya. Gitu. Nah, ini pakai rumus. Nah, bagaimana cara menentukan pusat klaster baru itu? Pusat klaster baru itu kita dapatkan dari ini ya. Pusat klaster baru itu jumlah, jadi fokus ke ini C1 ya. C1. Jadi C1 di X1. Ini C2, C1 di X2. Ini C1 di X3. Berarti kita fokus saja ke C1. C1, fokus ke C1 ini. Dijumlahkan saja. C1 tapi di X1 gitu. Berarti 2. Apalagi? Ini coba. Ini ya, C1 tapi di X1. 2 2 2 6. Kemudian ini lagi 6 berapa ini? 9 11 14 16 ya. Gitu, 16. Nanti dibagi berapa? 16 dibagi 8. Kenapa 8? Karena jumlah C1 itu 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Paham ya? Gitu. Ini. Oke, bisa sampai di situ? Oke. Oke, coba Ibu lihat lagi ini. Coba kita lihat 2,5 itu dari mana datangnya. 2,5. 2,5 berarti C1, masih fokus ke C1 ya. Ini posisinya kan X2 ya. Berarti ini C1, fokusnya ke X2 lagi. Karena kita mau mencari X2. C1, nih, ini berarti kursor Ibu lihat. 2 ya. 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 ini, ditambah 2, 2, 3, 2, 3. Per berapa lagi? Per C1 lagi. C1 berapa tadi? 8. Per C1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya adalah 2,5. Hasilnya 2,5. Gitu. Oke, hasilnya 2,5. Oke, baik. 2,5. Kemudian ini sudah bisa ya caranya ya. Ini bisa caranya. Oke ya, ini juga seperti itu. Coba kita tes dulu. Coba kita tes dulu, berarti ini C2 terhadap X3. C2 terhadap X3. Kita cek nih, C2. C2 ini ya terhadap X3, ini dia X3 lokasi. Berarti kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5. Berarti berapa tuh? Oke, mana lagi? 3 posisinya ya, ini ya. 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini lagi 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5. Nah, per berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 per 12. Nah, nanti dapat 3,5. Paham sampai di situ? Oke, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa tadi? Mencari nilai yang terdekat atau nilai Euclidean. Menggunakan rumus apa? Rumus yang tadi lagi, ya. Rumus yang pertama tadi, gitu. Fokusnya ke ini lagi tadi. 4 per 4 ya sama tadi ya. Tapi ke ini dia. Penilaian tadi. Prosesnya sama. Akar dari sigma X1 X2 dikurang X1 kuadrat gitu untuk mencari metode Euclidean. Nah, begitu seterusnya. Gitu. Oke, kemudian udah dapat ya. Udah dapat lagi nih merah ini. Ini masuk ke iterasi kedua ya. Nah, kemudian kita tandai lagi. Mana yang kecil. Ya, kita tandai lagi mana yang kecil. Kemudian di situ kita perhatikan bahwa untuk sementara kita bisa simpulkan bahwa tipe pertama, rumah pertama itu berada di kelas 2. Ini kelas 2, kelas 2, kelas 2 ya. Ini kelas 2, kelas 2 gitu. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, algoritma yang keempat, kita simpulkan dulu ini ya. Ini dapatnya dari mana tadi? Dari yang merah-merah ini tadi ya.
Nah, kita bisa simpulkan bahwa untuk sementara New Asparagus itu dengan harga sekian, fasilitas sekian, lokasi sekian berada di klaster 2 gitu. New Basamina juga 2, New Cosmos juga 2, Vinza Rosella juga 2 gitu. Nah, kemudian sudah bisa dibandingkan, sudah bisa di stop iterasinya, ya kita cek dulu apakah yang iterasi ini sebelumnya, yang ini mana dia? Oke. Apakah iterasi mana dia ya? Yang ini sudah sama dengan iterasi yang ini. Cek, coba. Ini udah sama 4 1 6 4 1 6 5 ya. Coba kita cek sini. 4 1 6 5 gitu. Berarti udah sama. Kalau sudah sama ya sudah. Tapi nanti kalau misalnya ada satu saja yang tidak sama gitu, lanjutkan iterasinya sampai memang benar-benar persis gitu ya. Persis kapan persisnya? Kalau misalnya iterasi terakhir dengan iterasi sebelumnya sudah bernilai sama. Meskipun satu saja, teruskan iterasinya sampai selesai gitu. Nah, ini beruntung kita. Beruntung kita mendapatkan pusat klaster acak yang bagus ya, sehingga iterasinya hanya dapat 2 udah langsung ketemu polanya gitu ya. Ini nilai klaster sudah berubah, ini salah ya, nilai klaster sudah berubah berarti proses clustering berhenti. Ini Bu typo nih, nilai klaster sudah berubah berarti proses clustering sudah berhenti. Berarti oke, sudah selesai, kita sudah temukan polanya. Maka polanya hasilnya apa? Hasilnya adalah New Asparagus itu berada di klaster 2, Basamina 2, Cosmos 2, Vinza Rosella 2. Oke. Baik, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan ke Ibu.